وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla qala, bahwa sungguh Allah azza wa jalla telah berfirman, Idza batalaitu abdi, jika saya menimpakan bala kepada hambaku. Balanya berupa apa? Terhadap apa? Bihabibataihi, dengan dua yang dia cintai. Fasabar, kemudian dia bersabar, maka dia segera bersabar. Awwadtuhu, saya akan ganti untuknya minhuma, dari dua yang dia cintai itu, al-jannah, berupa surga. Apa yang dimaksudkan dengan dua yang dicintai? Kata beliau, yuridu, beliau inginkan, atau yang dia inginkan adalah ainai, kedua matanya. Jadi habibatai, dua yang dia cintainya adalah kedua mata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala.
Setelah mengetahui bahwa hadis ini datang melalui riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, maka kita pun merasa tenang untuk memenuhi hati keyakinan kita di atas kandungan ilmu yang terdapat dalamnya, karena kuatnya dasar dari hal ini, dari ilmu ini. Hadis ini diriwayatkan datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau kata bahwa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Inna Allah azza wa jalla qala, bahwa sungguh Allah azza wa jalla telah berfirman. Berarti ini apa? Hadits qudsi. Apa firman Allah? Idza batalaitu abdi, jika saya membala abdi, hambaku. Balanya bihabibataihi, terhadap dua yang dia cintai. Terhadap habibatan, dua yang dicintai oleh hamba. Jelaskan di akhir riwayat bahwa dua hal ini adalah kedua mata. Bala terhadap kedua mata itu apa? Dihilangkan buta. Maka kemudian dia bersabar. Awwatuhu, saya akan ganti untuknya minhuma, sebagai balasan dari kedua mata. Gantinya adalah al-jannah, surga. Coba lihat, setimpal gantinya. Setimpal? Ya. Apa arti dua mata? Jika dibandingkan dengan surga. Bahkan dunia beserta segala isinya. Apa artinya? Dunia beserta segala isinya itu termasuk kita dan semua manusia. Apa artinya jika dibandingkan dengan surga? Hanya satu ketentuan di sini. Fasabara, hamba saya sabarah, bersabar. Hadis ini jelas memberi ilmu kepada kita akan luasnya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Luasnya keberkatan Allah, kebaikan Allah melalui kesabaran. Makanya Nabi mengatakan, ma a'tiya ahadun 'ata khairan wa awsa'a minas sabr. Tidak ada pemberian yang diberi kepada apapun yang khaira, lebih baik, wa awsa, dan lebih luas, minas sabar, dari pemberian sabar ini.
Hanya sabar itu berat. Matinya enak, tapi pelaksanaannya sangat berat. Dan banyak orang menganggap dirinya sudah bersabar, tapi ternyata belum. Ternyata belum. Banyak orang menganggap dirinya, oh saya sudah terlalu menderita nih. Padahal, menderitanya dia menganggap dirinya terlalu menderita, bukan karena besarnya cobaan, sebab karena hatinya hati yang terlalu lemah. Jiwa yang terlalu cengeng. Akhirnya menganggap cobaan yang sedikit dianggap sebagai sesuatu yang terlalu besar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga. Nabi mengatakan, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Betul-betul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sungguh betul-betul satu saut cemeti, mungkin sekitar 1 meter, tempat 1 meter yang salah seorang dari kalian miliki di surga itu lebih baik daripada dunia beserta segala yang ada atasnya. Hadis Bukhari. Ini 1 meternya ya. Kita paham hadisnya? Kita paham hadisnya ini? Jelas anaknya? Tapi paham belum tentu yakin. Kita yakin? Yakin betul? Sekitar 1 meter di surga lebih baik daripada dunia beserta segala isinya? Yakin? Coba lihat nilai surga. Kan itu apa artinya kalau kedua mata? Ganti yang tidak seimbang. Tapi karena Allah Maha merahmati, Allah Maha memberi, Allah Maha mengasihi, Allah baik, Allah Maha pemurah, Allah Maha dermawan, Allah Maha menyayangi, maka Allah ganti dengan ganda tidak sesuai dengan perbuatan hamba. Dan bersamaan dengan maksud ini, banyak orang yang diganggu matanya sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya? Kenapa ya? Seandainya kayaknya tidak pantas kalau saya dijadikan begini. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza batalaitu 'abdi," jika saya membala abdi hambaku. Kemudian dia bersabar. Berarti sabar yang bermanfaat, sabar yang dilakukan oleh hamba Allah. Kata hamba berjaga di atas tauhid. Sabarnya orang bertauhid. Kalau orang kafir sabar, dihilangkan matanya, sabar, dapat surga? Tidak ada. Dihilangkan lagi telinganya, sabar? Tidak ada.
dihilangkan telinga, dihilangkan kakinya, sabar. Bahkan bisa sukses, dapat uang banyak. Dia sabar, menanggung pikiran ini. Dia tidak berkeluh kesah, bisa bangkit, berusaha, dan bisa memenuhi, menghasilkan uang yang sangat banyak. Masuk surga, diganti dengan surga? Tidak ada. Sebab syaratnya kata Allah, idza batalaitu abdi, jika saya membela abdi hambaku. Kata hamba yang tegak di atas tauhid. Karena itulah pangkal semua pembahasan pemurnian ibadah, selamatnya kita dari syirik. Bersihkan dulu ini, murnikan niat, ikhlaskan diri, selamatkan diri dari syirik. Barulah keutamaan sholat berfungsi, keutamaan puasa berguna, keutamaan haji, zakat, dan semua termasuk kesabaran akan memberi makna dan manfaat. Baik. Di sini kita mendapatkan ilmu akan hikmah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membela? Siapa yang menghilangkan kedua mata? Siapa yang memberikannya buta? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengganti? Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu yakini bahwa Allah berbuat, Allah berkehendak, Allah melakukan, tapi semua di atas hikmah sangat luar biasa. Sebagian hikmah Allah jelaskan secara tegas, dan sebagiannya kabur bagi kebanyakan orang. Tapi yakin, walaupun kita belum bisa memahaminya, yakinlah Allah Maha Bijaksana. Tidak mungkin ada perbuatannya keluar dari hikmah. Kalau ada orang sudah kehidupannya miskin, lahir sejak kecil buta lagi, punya anak-anak durhaka lagi, mungkin ada orang bilang, Allah kayaknya kurang adil ini. Jadi kalimat-kalimat ini muncul karena apa? Tidak mengenal Allah dengan sebenar pengenalan. Di antaranya ya, bukan seluruhnya. Di antaranya tidak mengenal hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah terpuji dalam semua tindakannya. Allah Maha baik dalam segala ketentuannya. Coba kita lihat. Dua mata Allah ambil. Ternyata untuk apa? Untuk Allah ganti dengan surga. Yang miliaran mata tetap tidak bisa mengganti surga itu. Hanya sekedar mata. Coba seandainya orang paham hikmah Allah. Kalau orang paham hikmah Allah, kalau orang yang dicoba diambil kedua matanya ini tahu bahwa gantinya dua matanya surga, dia tidak akan berkeluh kesah. Jadi apa? Ilmu akan hikmah Allah adalah perkara yang menenangkan hati, yang menyelamatkan kita dari buruk sangka. Buruk sangka itu sangat dekat dengan kesyirikan, dengan kemunafikan. Karena itulah yang disifati dengan buruk sangka adalah orang-orang musyrik lelaki dan wanita, dan orang-orang munafik lelaki dan wanita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mensyariatkan kita satu hal, fasabar, bersabar. Dalam hal ini sabar terhadap apa? Sabar terhadap musibah, bala. Tapi tetap berhubungan dengan sabar dalam melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Berhubungan ya, bagi hamba Allah ya.
Orang yang rajin salat, tertimpa musibah. Bagaimana sabar? Apakah sabar di saat menghadapi musibah saja? Gagal panen, saya sabar. Tetap saya akan bangkit untuk memperbaiki panen selanjutnya. Sabar? Sabar dari satu sisi itu. Tapi apakah salatnya tetap terjaga ketika gagal panen? Di situ dilihat. Apakah dia tetap tinggalkan larangan? Itu dilihat kesabaran. Jadi terhadap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah yang menuntut kesabaran itu berhubungan dengan sabar terhadap perintah dan larangan. Lihat hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa Atha ibni Abi Rabah. Dari sahabat Atha bin Abi Rabah. Ini termasuk tabi'in yang buta. Tetapi menjadi yang jelas cacat matanya, tapi menjadi pemuka tabi'in. Dan termasuk dari kalangan mawali, anak-anak budak. Dari turunan budak. Tapi ternyata menjadi pemuka masyarakat, raja, bangsawan itu merendah di hadapan beliau karena ilmu. Qala beliau berkata, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas berkata kepadaku. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang merupakan pemuka sahabat. Kedalaman ilmunya yang sangat luar biasa yang diperoleh dengan kesungguhan melalui sebab, di antara sebabnya doa Rasulullah SAW. Masih terlalu muda beliau, Nabi telah wafat. Tapi Nabi pernah berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia tentang agama dan ajarkan dia tafsir. Jadilah ahli tafsir, jadilah ahli agama. Yang sejak mudanya Umar radhiyallahu anhu sudah memasukkannya ke dalam ahli syura. Abu Bakar berkuasa hanya 2-3 tahun. Iya. Setelah itu beliau meninggal, Nabi SAW meninggal dan beliau masih belasan tahun. Berarti sekitar masih belasan tahun Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Umur beliau, tapi sudah disamakan dengan sahabat tua. Kedalaman ilmunya. Hasil doa dari Nabi SAW. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apakah dia pasrah dengan doanya Nabi yang mustajabah itu? Saya sudah doakan Nabi, pasti saya dapat itu. Santai saja. Tidak. Beliau mendatangi rumah-rumah sahabat, bahkan kadang tertidur di depan pintu sahabat Nabi. Merendah di hadapan ilmu. Dan itu syarat utama kalau mau dapatkan ilmu. Kalau mau dapatkan ilmu, jangan pernah malu. Pemalu tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Dia akan menjauh malu-malu. Saya tidak pantas sebab saya. Saya kayaknya tidak cocok dulu di depan. Sebab saya kayaknya saya tidak terlalu perlu untuk bersungguh-sungguh. Saya tidak terlalu perlu untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Tapi kalau saya didatangi, ya tidak mengapalah. Saya hak. Tapi kalau mendatangi, tidak pantas untuk saya.
Ini malu bercampur ketakabburan. Sulit dapatkan ilmu. Kalau kita kekurangan ilmu, wajar. Sebab kita yang memasukkan sifat penghalang ilmu itu. Dan kalau kita kekurangan ilmu sehingga terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran, salah kita sendiri. Kita menjerat diri kita. Kita sedang menghinakan diri kita. Karena itulah para ulama mengatakan, dua yang tidak akan mungkin mendapatkan ilmu. Orang pemalu, dan orang takabbur. Kalau kita balik, yang bisa mendapatkan ilmu maksimal lah orang yang tawadu dan bersungguh-sungguh. Dia tidak malu. Kenapa harus malu? Kenapa ada orang yang berdasi, bertitel sampai S3 dan S-teler, datang merengek-rengek, menuntut gaji, menuntut ini, menuntut kedudukan. Kenapa? Dia datang dari jauh, menuntut ini. Sebab apa? Dia melihat tinggi uang itu, tinggi gaji itu, mulia uang itu, mulia gaji itu. Sementara ilmu itu apa? Mengalahkan dunia beserta segala isinya. Tidak kali kita lebih pantas merendah dalam menuntutnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadilah sahabat-sahabat besar, pemuka-pemuka dalam agama, di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Karena mereka rendahkan diri mereka di hadapan ilmu. Abdullah ibn Abbas berkata kepada muridnya, Atha ibn Abi Rabah, Ala urika imra'atan min ahli jannah? Inginkah saya perlihatkan kepada engkau wanita penghuni surga? Abdullah bin Abbas yang bilang ini, wanita penghuni surga, berarti orang tertentu yang ditunjuk. Prinsip kita tidak boleh menentukan kamu masuk surga atau masuk neraka kecuali harus melalui wahyu. Abdullah bin Abbas dapat wahyu? Tidak ada. Tidak bisa. Tapi lihat dulu akhir hadisnya. Abdullah bin Abbas mengambilnya dari Nabi. Bukan semata pendapat beliau. Ada peristiwa yang beliau saksikan. Beliau dapatkan ilmu dari Nabi SAW. Fakultu bala, maka saya menjawab. Siapa yang menjawab? Atha ibn Abi Rabah rahimahullah. Benar, saya mau. Apalagi perempuan ini penduduk surga. Maka kata Abdullah bin Abbas, hadhil mar'atu sauda, yang itu wanita hitam itu. Wanita hitam. Dari sisi penampilan orang tidak tertarik. Kenapa sampai demikian? Kata Abdullah bin Abbas, atat Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat, kemudian berkata, menceritakan kepada Nabi sallam, inni usra. Sungguh saya usra. Terkena
penyakit sorok. Ini ada dua jenis. Kadang penyakitnya ya secara tiba-tiba pingsan, tiba-tiba terjatuh, tergelepar, dan kadang juga karena jin. Saya kena penyakit ini ya Rasulullah. Wa inni atakashaf, dan sungguh saya tersingkap. Artinya kalau datang penyakit itu terdak aurat saya. Kalau orang sudah dalam keadaan tidak sadar, kakinya bergerak-gerak, ya sangat memungkinkan betis, paha terbuka, wajah terlihat, demikian seterusnya. Datang memberitahu kepada Nabi keadaannya. Apa permintaannya? Fada'ullah ta'ala li, minta kepada Allah untuk saya. Maka Nabi SAW mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autu Allah ta'ala ayyu'afiyati. Kata beliau, jika engkau mau bersabar, maka untukmu surga. Dan jika kamu mau, saya akan berdoa kepada Allah supaya menyembuhkanmu. Dikasih dua penawaran. Dia datang dengan satu permintaan, tapi Nabi kasih dua penawaran. Dia datang di atas penyakit yang dia menderita dengan penyakit itu sampai aurat terbuka. Dia datang supaya Nabi minta kepada Allah untuk beliau, radhiyallahu anha. Boleh tidak ini? Datang kepada Nabi minta supaya doakan? Hah? Boleh. Dan banyaknya perkara ini yang tidak boleh datang ke kuburan Nabi. Ya Rasulullah, diminta kepada Allah supaya saya juga. Ini kesyirikan akbar. Saya berdoa meminta kepada Nabi, menjadikan Nabi sebagai wasilah. Dan itulah keadaan orang musyrikin. Haulai syufa'una indallah. Kata orang musyrik, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Dia meminta supaya Nabi mendoakan. Permintaan yang baik. Tapi Nabi menawarkan dua. Apa yang dia minta dan yang lebih baik daripada yang dia minta. Penawaran pertama, jika kau mau, sabar saja, pasti surga. Penawaran pertama langsung surga. Syaratnya sabar. Penawaran kedua, disembuhkan. Nabi doakan. Pilihan mana? Si wanita mengatakan, asbiru, saya bersabar. La ilaha illallah. Sakitnya penyakit, penderitaan ketika sakit, dia tidak peduli. Ada surga. Saya bersabar. Hanya masalahnya ada perkara kehormatan. Dan sifat wanita penghuni surga sangat menjaga kehormatan
kehormatannya. Dia bersabar, dia mau surga. Hanya beliau mengatakan, inni atakasyaf. Aurat saya terbuka. Fada'ullah alla atasyaf. Maka minta kepada Allah supaya aurat saya tidak terbuka. Jadi sekarang bukan minta disembuhkan penyakit. Sebab untuk penyakit, sabar yang dia pilih. Tapi untuk aurat yang terbuka ini kehormatan dalam beragama. Minta kepada Allah supaya aurat saya tidak terbuka. Di sini Nabi tidak tawarkan lagi. Sebab hanya satu. Maka pada alaha, Nabi pun mendoakannya. Nabi tidak tawarkan lagi, kamu sabar, auratmu terbuka. Oh, tidak ada penawaran seperti itu. Langsung didoakan. Tapi doanya supaya auratnya tidak terbuka. Inilah wanita penghuni surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ternyata yang menjaminnya masuk surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi surga masuk tidaknya seseorang bukan karena wajah, bukan karena titel, bukan karena penampilan, bukan karena dia sekolah tinggi, atau dia PNS, atau dia anak bupati, anak wakil bupati, anak gubernur, anak wakil gubernur, atau karena dia anak presiden. Tetapi yang memasukkan ke dalam surga adalah nilai takwa. Apa nilai takwa di sini? Kesabaran. Lihat mulianya hadis ini. Mulianya wanita ini. Dengan apa dia mulia? Sabar terhadap penyakit. Siapa yang kasih penyakit ini? Siapa yang kasih penyakit? Yasin? Yasin? Masa? Tidak boleh ragu. Tidak mungkin ada yang terjadi di luar dari kehendak ilmu. Ijab Allah yang wujudkan. Tidak boleh. Tidak mungkin ada yang keluar dari. Hanya ketentuan Allah melalui sebab ada hikmah. Apa di balik hikmah ini? Ternyata Allah timpakan penyakit ini untuk mengganti dengan surga. Syaratnya sabar. In syi'ti sabarti walatul jannah. Kalau kamu mau, sabar untuk surga. Ini berarti si wanita punya kehendak? Punya kehendak? Yes. Dia memilih sabar? Yes. Dia memilih sabar. Akhirnya dapat surga. Sementara jelas peristiwa ini menunjukkan ini takdir Allah. Siapa yang beri surga? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menuntun dia bisa bersabar? Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah beriman terhadap takdir. Kedua-duanya imani. Dan banyak orang yang menganggap dirinya pintar, yang berbicara, berceramah, menulis, di TV, di radio, koran-koran, di internet, sebagai orang-orang besar, orang-orang penting, petinggi-petinggi. Ternyata dalam memahami ini berada di antara dua orang-orang bodoh. Kalau bukan Jabariyah, Qadariyah. Dia tidak bisa menggabungkannya. Kalau Qadariyah, ini kehendak kita, tidak ada kehendak Allah. Kalau Jabariyah, semuanya kehendak Allah. Kita ibarat daun
yang digerakkan oleh angin. Tidak punya kehendak, tapi bergerak. Angin bergerak, daun bergerak, tapi dia tidak punya kehendak. Seperti itu kita. Bergerak tapi tanpa kehendak. Jadi kebodohan semuanya. Allah Subhanahu wa taala gabungkan dalam satu ayat, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Siapa yang mau di antara kalian, maka dia akan istiqamah. Siapa yang mau bersabar, dia istiqamah, dia dapat. Tapi lihat lanjutan kalimatnya, wa ma tasya'un illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apapun, tidak ada satupun yang kamu kehendaki kecuali karena Allah, Rabbnya alam semesta yang menghendakinya. Imani kedua-duanya. Apa susahnya? Tidak sulit. Bagi orang yang beriman. Kita punya kehendak, jelas sekali. Siapa yang mau makan? Siapa yang mau minum? Siapa yang mau ini? Jelas sekali tidak kan? Dan semua yang kita kehendaki terjadi. Itu karena Allah yang menghendakinya. Jelas pula? Ada yang keluar dari kehendak Allah? Ada yang tidak kehendaki oleh Allah kemudian terjadi? Mustahil. Imani kedua-duanya. Kalau kita mampu mengimani kedua-duanya, itulah orang yang berilmu. Itulah orang yang berakal. Itulah ulul albab. Itulah ulul albab. Baik. Hadis yang baru kita baca tentang wanita penghuni surga, mendapatkan kemuliaan besar surga Allah Subhanahu wa taala melalui penyakit yang Allah timpakan padanya. Mampu bersabar. Sekarang hari sebelumnya kedua mata. Kalau ini penyakit semacam penyakit ayan, ya. Iya. Penyakit apa? Apa? Epilepsi. Iya. Sejenis penyakit ini. Kalau dia mampu bersabar, baginya surga. Apakah hanya sejenis penyakit ini yang bisa mendapatkan surga? Permasalahannya bukan hanya penyakitnya, sabarnya. Kalau hadis sebelumnya apa? Dua mata. Kalau ini penyakit. Semua syaratnya apa? Sabar. Berarti sabarnya. Kalau penyakitnya lebih hebat dari ini, dia bisa bersabar, berarti surganya lebih hebat. Ini syarat masuk surganya, sabar. Karena itulah, salam untuk penghuni surga, salamnya apa? Salam kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Sambutan sabar, sambutannya. Hanya derajat di surga disesuaikan dengan derajat kesabarannya. Inna ibamal jaza ma'a ibamil bala. Sungguh besarnya pahala bergandengan dengan besarnya cobaan. Para nabi bersabar, tapi cobaannya lebih besar daripada cobaan kita. Karena itu sabarnya lebih hebat, kedudukan mereka lebih tinggi. Dan ingat, sabar yang terhebat dari 3 jenis sabar adalah sabar dalam melaksanakan perintah. Kemudian sabar dalam meninggalkan larangan. Selanjutnya sabar terhadap musibah. Kalau terhadap musibah saja, penyakit seperti ini pahalanya, apalagi sabar di atas agama.
Ini lebih luar biasa. Kesabaran di atas agama, ini kesabaran yang lebih membuat orang, kalau kita melihat sejarahnya orang-orang bersabar karena penyakit, luar biasa, mengharukan. Sebab betul-betul mengagumkan. Indah betul sabar itu. Tapi kalau kita baca sabarnya orang yang mempertahankan agama, lebih dahsyat lagi. Lebih luar biasa lagi. Lihat yang sudah lewat apa? Sabarnya siapa? Hah? Ayo. Hah? Ayo. Seorang kisah pemuda ini. Banyak sekali keluaran. Kesabarannya, tokoh utama pemuda. Tapi ada guru. Ada teman dulu raja. Bahkan masyarakat semuanya yang beriman. Dan di akhir, di antaranya akan masuk ibu bersama anaknya. Ibunya agak ragu mempertahankan agamanya. Harus mati di bawah galian yang dengan api berkobar. Tapi ternyata si anak berkata, "Ya ummah, isbiri fa innaki 'alal haq." Wahai ibuku, bersabarlah engkau, karena sungguh engkau di atas kebenaran. Ini kisahnya menakjubkan, luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup dulu. Ini ada pertanyaan, apakah sabar tetap menuntut kita untuk berobat? Hah? Kalau menuntut, tidak. Kalau mau sabar, sabar. Iya. Kalau mau berobat, berarti apa? Berarti apa? Hah? Nggak sabar, sudah juga. Sudah berobat boleh? Iya. Hanya kalau dikatakan kurang sempurna sabarnya, iya. Untuk kondisi tertentu. Sebab dalam satu kondisi wajib berobat. Dalam satu kondisi dia wajib berobat. Misalnya kondisi-kondisi yang dengannya, ya, kalau dia tidak berobat, dia akan terjatuh ke dalam dosa. Tidak akan terpenuhi kewajiban fardu ainnya. Maka tidak boleh, dia harus berobat dan bertawakal kepada Allah. Tapi kalau tidak ada tuntutan berobat juga tetap tidak ada apa-apa. Seperti cara si wanita, maka ini sabarnya lebih baik. Sabarnya lebih baik. Mendoakan di sini berobat kan? Orang kedua apa? Insyiati, jika engkau mau, da'autullah, saya doakan kepada Allah. Itu usaha. Itu benar. Untuk apa? Ayyu afiyat, supaya kamu sembuh. Tapi ternyata dia diri tetap di atas penyakit dan bersabar. Coba lihat. Lihat ini. Jadi lihat kondisi masing-masing, keadaan. Iya. Baik. Ini dulu ya. Cukup. Sekian. Alhamdulillah. Sepertinya tunggu dulu. Bisa ada pertemuan kan? Oh, terakhir ya? Enggak lagi.
Tanggal 20 itu anu?